Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sabrina Putri, PSIK 5A kelompok A2. Hari ini saya akan mempraktikkan kultum. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Amin. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam kaumnya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Devi Sabrina Putri yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kebaikan puasa untuk tubuh. Dalam Islam, puasa atau saum tersebut yang wajib dilakukan yaitu pada bulan Ramadan, yaitu selama 1 bulan penuh, dan ditutup dengan Idul Fitri. Puasa biasa dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sesuai dengan perintah Allah dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Puasa juga menolong menanam sifat yang baik, dan kesemuanya itu diharapkan bisa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, tidak hanya pada bulan Ramadan. Jika didasarkan pada ritual puasa itu sendiri, maka jika kita hendak mengakhirinya atau berbuka, terasa bertolak belakang apabila kita berbuka tidak hanya dengan yang seadanya saja, seperti terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dan juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya dan dia tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan bagi seorang miskin. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam sehari, kita biasa mengkonsumsi makan sebanyak 3 kali, yaitu ada sarapan, makan siang, dan makan malam. Namun terkadang kita lupa akan porsi yang kita konsumsi tersebut, sehingga terkadang kita mengkonsumsinya terlalu banyak, yang menyebabkan anggota pencernaan kita bekerja terus-menerus tanpa henti dan sampai lelah. Dan dalam kesehatan, banyak sekali resiko-resiko penyakit yang kita dapatkan apabila kita mengkonsumsi makanan tersebut dalam porsi yang berlebihan. Seperti contohnya obesitas atau yang biasa kita sebut dengan kegemukan. Dari obesitas tersebut bisa juga memicu beberapa penyakit bahaya seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Menurut penelitian dan dikatakan dari beberapa dokter di dunia kesehatan, puasa dapat menyehatkan bagi tubuh. Diet puasa yaitu biasanya periode puasa selama 16 jam dan periode makan selama 8 jam. Mulai populer dilakukan untuk menurunkan berat badan secara sehat. Selama periode puasa, kadar gula menurun sehingga aktivitas di periode puasa akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Puasa dapat menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh dan menggantinya dengan sel-sel yang baru. Selain itu, puasa juga dapat meningkatkan kembali hormon pertumbuhan di dalam tubuh hingga 2000% pada laki-laki dan 1300% pada perempuan. Hormon pertumbuhan ini akan memfasilitasi pembakaran cadangan lemak dalam tubuh selama berpuasa. Puasa dapat mencegah penyakit-penyakit yang timbul karena pola makan yang berlebihan. Makanan yang berlebihan dan gizi yang terlalu banyak belum tentu berefek baik terhadap tubuh. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang adalah makanan yang tidak kekurangan gizi, tapi juga tidak berlebihan gizinya.
Banyak orang membuktikan badan terasa menjadi lebih sehat dan bugar setelah menjalani puasa, terutama pada puasa bulan Ramadan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh memerlukan proses pencernaan kurang lebih selama 8 jam, yaitu 4 jam diproses di dalam lambung dan 4 jam diproses di dalam usus kecil atau usus halus. Jika kita sahur dilakukan pada pukul 4 pagi atau subuh, maka pada pukul 12 siang alat pencernaan kita berhenti bekerja. Dari pukul 12 siang sampai berbuka kurang lebih yaitu selama 6 jam. Maka dalam waktu 6 jam tersebut alat pencernaan kita menjalani istirahat total. Dan hal ini terjadi selama 1 bulan. Tentunya hal ini dapat berefek baik untuk tubuh, yaitu pencernaan kita dapat beristirahat dengan baik. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berpuasa, selain kan untuk beribadah dan meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah, puasa juga dapat berefek baik untuk tubuh kita. Tentu kita dapat mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tidak hanya pada puasa Ramadan, tetapi juga bisa pada puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa sunnah lainnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya yaitu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.